orang dari kalangan Bani Israel. Mereka selalu menentang, bahkan nabi-nabi mereka dibunuh oleh mereka. Sehari 300 orang dibunuh nabi-nabi di antara mereka. Ini adalah orang-orang dari Bani Israel. Bahkan dalam ayat yang ke-65 dan 66 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Allah menjelaskan bahwa ada di kalangan Bani Israel itu mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka mengetahui larangan tersebut, mereka menyadari larangan tersebut, namun mereka tetap melakukannya. Maka mereka dikutuk menjadi monyet, ya, monyet yang sangat hina, ya, itu yakni mereka ini melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seharusnya hari Sabtu itu dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menggunakan hari Sabtu itu untuk memancing, mengkail ikan, menjala ikan. Karena apa? Karena ikan pada hari Sabtu itu bermunculan di laut tersebut, di sungai tersebut bermunculan. Tetapi kalau bukan hari Sabtu, hilang ikan-ikan tersebut. Padahal itu adalah ujian dari Allah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan munculnya ikan-ikan tersebut, itu adalah cobaan siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka termasuk penduduk dusun. Ada juga yang mengatakan menurut ahli tafsir, dusun tersebut namanya adalah dusun Hailah, ya. Dia adalah penduduk yang tinggal di tepi pantai, ya. Kemudian pada hari Sabtu itu ikan bermunculan, ya, di pantai tersebut, sehingga mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hari Sabtu itu harus dipergunakan untuk beribadah, tidak boleh bekerja, tidak boleh mengail ikan, tidak boleh menjala ikan, tidak boleh masang ini masang itu, ya. Harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu melarang kalau hari Jumat sebetulnya. Namun karena salah persepsi mereka, sama halnya kita, hari Jumat itu adalah hari besar kita, ya. Tetapi orang-orang Yahudi juga sebetulnya hari Jumat. Nah, namun karena mereka mengubah di hari Sabtu, akhirnya Allah mengabulkan, diteruskan, ya. Sehingga Allah ingatkan kepada hari Sabtu itu, jangan sampai bekerja, jangan sampai untuk memancing, jangan sampai untuk menjala ikan. Tetapi Allah uji mereka dengan hari Sabtu itu, di tepi pantai tersebut ikan bermunculan ikan-ikan tersebut. Karena itu mereka tertarik untuk mengkail, untuk menjala, untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, ya. Makanya karena mereka sudah sering melanggar, kalau sekali dua kali itu masih dimaafkan. Tetapi karena keseringan, ya, pertama-tama satu orang, dua orang mengambil ikan tersebut, kemudian tetangganya bertanya, dari mana kamu dapat ikan tersebut? Akhirnya ikut. Kemudian tetangganya bertanya lagi, akhirnya ikut. Sampai satu daerah tersebut, satu dusun tersebut, semuanya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak ulama yang mengingatkan pada saat itu, ya, ulama-ulama dari mereka mengingatkan kepada mereka
jangan mengail ikan atau menjala ikan, mengambil ikan pada hari Sabtu. Ya, sudah diingatkan oleh ulama-ulama mereka. Ya, tetapi mereka tetap membangkang, tetap mengambil ikan pada hari tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqulna lahum kunu qiradatan khashi'in." Maka Allah kutuk mereka. Allah kutuk mereka menjadi monyet, menjadi kera yang sangat hina. Ya. Dikutuk oleh Allah menjadi kera, menjadi monyet yang hina. Sedangkan menurut Ibnu Abbas bahwa orang-orang yang muda di antara mereka itu menjadi monyet, sedangkan yang tua-tua itu menjadi babi. Ya, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah yang tua-tua itu apa? Yang tua-tua menjadi babi, sedangkan yang muda-muda menjadi monyet. Ya, dikutuk. Ya, itu menjadi monyet beneran. Ya, setelah dikutuk maka keluarlah ekor dari belakang mereka, maka berubahlah mereka menjadi monyet tersebut. Ya, dalam satu daerah tersebut, dalam satu dusun tersebut berubah menjadi monyet. Ada yang menjadi babi, ada yang menjadi monyet. Ya, itu dikutuk oleh Allah yang sangat hina monyet tersebut. Mereka diingatkan oleh para ulama mereka setelah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, namun mereka tidak bisa berbicara. Ya, sudah tidak bisa berbicara. Didatangi oleh yang memberitahukan, yang mengingatkan mereka, para ulama-ulama mereka, bahwa mereka itu telah melanggar perintah Allah. Akhirnya mereka cuma bisa menganggukkan kepala bahwa perkataan ulama-ulama mereka itu memang benar. Cuma bisa menganggukkan kepala karena mereka itu tidak bisa berbicara lagi. Ya, sudah menjadi monyet. Ya, sudah menjadi kera. Ya, itu. Lalu ada lagi yang mengatakan bahwa mereka itu menjadi monyet, menjadi babi cuma 3 hari. Setelah itu mereka semuanya mati. Ya, semuanya mati menjadi monyet tersebut selama 3 hari. Ya, itu. Jadi kalau teori Charles Darwin itu manusia berasal dari monyet. Ya, kalau teori Charles Darwin manusia itu berasal dari monyet. Ya, itu ada. Kalau dalam kisah ini dari kalangan Bani Israel, manusia dikutuk menjadi monyet, ya, menjadi monyet atau menjadi babi, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pada hari Sabtu itu bekerja, pada hari Sabtu itu tidak beribadah kepada Allah, pada hari Sabtu itu mereka tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita umat Islam itu ada hari bagi kita, yakni hari Jumat. Pergunakan hari Jumat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulunya hari. Itu bagi kita adalah hari Jumat, ya. Orang Yahudi adalah hari Sabtu. Orang Nasrani itu adalah hari Minggu, ya. Kita umat Islam itu adalah hari Jumat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat, ya. Jangan sampai meninggalkan sholat Jumat berturut-turut. Jangan sampai 3 kali meninggalkan sholat Jumat, maka akan tercaplah hati kita menjadi orang-orang yang munafik. Ya, hati-hati. Ya, sholat Jumat kita tinggalkan, apalagi yang tidak pernah sholat, ya. Sholat 5 waktu dia sholat, tetapi sholat Jumat tidak pernah. Ini jangan sampai hati kita dicap menjadi orang yang munafik, ya. Kalau kita sering meninggalkan sholat Jumat. Bahkan dalam kajian ilmu fikih, orang sekali saja meninggalkan sholat Jumat itu, kalau dia mau membayar itu 500 dirham. Coba bayangkan 500 dirham berapa duitnya?
Emas 1 gram sekarang ini 800.000. Kalikan 800.000, 500. Ya, 800.000 kalikan 500. Coba duitnya berapa? Sanggup tak tidak kita? Ya, bayar untuk menutupi sholat Jumat tersebut. Ya, ibaratnya. Kalau kita orang kaya juga mungkin berat, maka jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Ya, itu. Karena sholat Jumat itu sangat utama dan paling utama. Kalau kita memang mungkin sangat-sangat disibukkan, kita ganti dengan sholat zuhur. Tetapi ada menurut pendapat imam-imam kita, kalau sholatnya kurang dari 40 itu ditambah dengan sholat zuhur. Ya, jadi kalau di sini mungkin jarang. Tetapi kalau di Jawa, di Banten itu, kalau wong sholat Jumatnya cuma sedikit, tidak sampai 40, itu ditambah lagi dengan sholat zuhur. Itu menurut madhab imam kita. Sedangkan menurut madhab imam yang lain, sholat Jumat itu sudah dilakukan dengan 3 orang atau 10 orang, itu sudah sah sholat Jumat. Ya, itu. Jadi tidak harus ditambah lagi dengan sholat zuhur, kecuali ibu-ibu yang berada di rumah. Karena sholat Jumat itu diwajibkan hanya untuk kaum laki-laki. Ya, kalau ibu-ibu di rumah sholatnya, ya itu diwajibkan bagi kaum laki-laki. Maka hari itu perbanyak kita membaca sholawat. Ya, kalau hari Jumat itu yang diperintahkan oleh Nabi itu memperbanyak membaca sholawat, itu yang diperintahkan oleh Nabi. Membaca surah Al-Kahfi, ya, itu diperintahkan oleh Nabi, dianjurkan oleh Nabi pada malam Jumat atau pada hari Jumat membaca surah Al-Kahfi. Itu yang paling kuat hadisnya sebetulnya. Ya, kalau surah Yasin itu masih menanglah hadis membaca surah Al-Kahfi kalau dalam penguatan hadis. Tetapi karena periwayatannya banyak, kalau membaca surah Yasin di sini ada, di situ ada, maka kita dari kalangan NU atau dari kalangan Nahdliyin itu banyak membaca surah Yasin. Karena keutamaan surah Yasin itu sungguh luar biasa. 1 kali membaca surah Yasin itu sama seperti mengkhatamkan 10 kali membaca Al-Quran. Itu makanya, ya. 1 kali membaca surah Yasin itu sama pahalanya 10 kali kita khatam Al-Quran. Ya, itu. Jadi sungguh luar biasa membaca surah Yasin. Makanya ada orang mati dibacakan surah Yasin, ada orang yang 7 bulan dibacakan surah Yasin, ada wong khitanan dibacakan surah Yasin, ada yang sedekahan dibacakan surah Yasin, karena mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa pahala dari surah Yasin, karena Yasin itu adalah hatinya Al-Qur'an, ya, jantungnya Al-Qur'an itu surah Yasin. Sedangkan penghulunya ayat, ya, pimpinan ayat itu adalah ayat kursi. Ya, ayat kursi itu adalah pimpinan ayat, penghulunya ayat itu ayat kursi. Sedangkan surah Yasin itu jantungnya Al-Quran, hatinya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Maka di dalam ayat yang selanjutnya, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Ya, maka kami jadikan, ya, peringatan bagi siapa di masa itu, bagi siapa saja di antara pada masa itu dan di belakang mereka, ya, itu sebagai pelajaran untuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa, sebagai peringatan, ya,
Peringatan di masa itu bahwa mereka-mereka ini orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dikutuk menjadi monyet, dikutuk menjadi kera yang sangat hina dina, yang sangat hina ya, dikutuk. Itu sebagai peringatan di masa itu dan sebagai peringatan di masa yang akan datang ya, peringatan bagi kita-kita ini bagi kita-kita ini kalau orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih mending kita umat Muhammad tidak langsung dibuktikan ya. Azab atau siksa kita itu tidak langsung seperti umat-umat dahulu. Kalau umat-umat dahulu melanggar perintah Allah itu langsung dibuktikan azabnya, langsung disegerakan azabnya ya. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Jangan sampai Allah murka kepada kita sehingga apabila Allah murka kepada kita maka azab yang akan kita terima ya. Maka siksa yang akan kita terima apakah siksa di dunia, apakah siksa di akhirat. Apalagi kita punya orang tua ya. Orang tua itu kalau kita durhaka dengan orang tua, ya, itu azabnya langsung di dunia. Ya. Kalau dosa-dosa yang lain itu ditangguhkan siksanya, ditangguhkan azabnya. Tetapi kalau dosa durhaka dengan orang tua, dengan kedua orang tua kita, itu langsung dibuktikan di dunia. Ya, langsung. Ya, entah itu tanpa terasa kehidupan kita disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah masalah rezeki kita, entah itu dalam rumah tangga diberikan oleh Allah keributan terus ya dengan istri kita, dengan anak-anak kita karena kita termasuk anak yang durhaka, anak yang selalu melawan dengan orang tua, menentang dengan ibu kita terutama, maka ini diberikan oleh Allah siksa di dunia. Itu kalau orang yang durhaka. Makanya kita ini sebagai laki-laki kalau bisa kita itu jangan turut dengan perempuan ya. Yang diutamakan itu di dunia ini adalah ibu kita yang diutamakan. Tetapi kita kadang-kadang kalau sudah punya istri lupa. Makanya ada di zaman dulu itu dari kalangan Bani Israel menceritakan tentang ayat ini juga, tentang ayat selanjutnya. Ada orang pemuda yang soleh, ya, pemuda ini berbakti kepada ibunya, ya, berbakti.